Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenankanlah nama saya Zuhri Istifailah Agus Purnomo Aji. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2021, program studi Akidah Akhlak di IAIN Curup Rejang Lebong Bengkulu. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi akidah akhlak tentang adab berpakaian, adab berhias, adab perjalanan, adab menerima tamu dan bertamu. Terima kasih, mohon koreksinya dan mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salam jawabnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ya. Semakin kita semangat, maka semakin imun kita itu akan bertambah. Ya. Apalagi masa pandemi sekarang, kita perlu menjaga kesehatan kita dengan selalu bersemangat, ya, bisa dipahami ya. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik ya. Ya, oke. Pada kali ini Pak Zuhri kita bersama akan melaksanakan pembelajaran ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini kita diberi keberkahan, diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Silahkan nanti ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Pujo. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan doa tersebut kita diberi kemudahan, diberi keberkahan dan beri kelancaran pada saat pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya Pak Zuhri mau ngabsen kalian untuk mengetahui apakah ada yang tidak hadir pada kali ini. Tolong nanti yang dipanggil ngacungkan tangan dan bilang hadir gitu ya. Ani Supriyatin, Putri Salsabila, ya, Noviatun, ya, Pujo, ya, Agung Amiruddin, Misbahudin, nggak berangkat. Kenapa ini ada yang tahu? Sakit, ya. Semoga diberi kesembuhan ya. Kita doakan bersama-sama nanti ya. Lanjut. Sasi Apriliani, Yasinuddin, Ihsan Kurniawan, Barokah, Fadli Bahtiar, nggak berangkat ya. Ini ada yang tahu? Nggak tahu, nggak tanpa keterangan. Oke, coba nanti kita hubungi wali kelas biar ada keterangan nanti tahu kenapa dia nggak berangkat ya. Terus lanjut Muhammad Sofyan Effendi. Ya. Oke. Jadi pada pembelajaran kali ini yang berangkat adalah 16 anak dan yang tidak berangkat dengan beberapa keterangan 4 anak. Semoga yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, entah itu sakit, entah itu tanpa keterangan, bisa mengikutinya pada pembelajaran yang akan datang. Ya, amin ya rabbal alamin.
Sebelum masuk ke materi inti, Pak Zuri pengen kalian untuk bisa mempersiapkan diri pada pembelajaran kali ini. Silahkan buku, peralatan, dan lain-lain disiapkan. Terus yang tidak berkepentingan, entah itu HP atau yang lainnya, bisa dimasukkan dulu dalam tas, ya. Sudah? Apabila ada sampah-sampah di kanan kiri kalian, silahkan diambil dan nanti disampingkan agar nanti bisa dimasukkan ke tong sampah. Dibersihkan dulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Barangkali ada yang mau ke belakang dulu, nggak apa-apa? Tidak ada? Oke. Ya, oke, alhamdulillah. Lanjut. Kita bisa lihat Nah, oke. Materi kali ini Pak Zuri akan membawakan terkait dengan adab, ya, berpakaian, adab dalam berhias, adab dalam safar atau perjalanan, adab dalam bertamu dan menerima tamu. Nah, pentingnya apa kita mempelajari adab tersebut? Ada yang mau berpendapat terkait dengan pentingnya adab, kita mempelajari adab tadi, berpakaian, berhias, dan safar, bertamu dan menerima tamu. Kenapa coba? Kenapa kita harus mempelajari adab-adab tersebut? Ada yang mau kasih pendapat terkait dengan materi yang kali ini? Kenapa kita harus mempelajari materi terkait dengan adab berpakaian, adab berhias, adab berpergian, bertamu dan menerima tamu. Silahkan acungkan tangan dan silahkan berdiri. Apakah ada? Ya, Mbak Anis. Jadi begini, pentingnya kita mempelajari adab adalah untuk membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain. Karena kita manusia diberi akal oleh Allah, ya sehingga hidup kita bisa tertata. Sedangkan mereka seperti hewan dan tumbuhan tidak diberi akal dan pikiran oleh Allah, sehingga mereka nggak bisa menata kehidupannya mereka sendiri. Ya. Ada lagi? Cukup? Pendapat dari Mbak Anis terkait dengan kenapa kita harus mempelajari adab. Yang pertama, katanya tadi, untuk membedakan kita dari hewan, manusia dengan hewan. Ya, betul sekali. Ya, jadi pendapatnya tadi mengkaitkan antara manusia yang diberi akal, ya, diberi aturan untuk dijalankan. Nah, sama halnya dengan berpakaian, berhias, melakukan perjalanan ataupun bertamu dan menerima tamu. Kalau tidak ada tata aturannya, maka kita sama halnya dengan hewan. Kalau kamu lihat di kehidupan, ya, keseharian, yang namanya ayam, ya, masuk ke rumah, bilang assalamualaikum enggak? Enggak kan? Hanya langsung masuk aja. Yang namanya kucing, ya kan, kalau mau masuk rumah, enggak assalamualaikum, ngambil ikan pula, ya kan? Nah, itu yang membedakan kita dengan hewan. Jadi, kita perlu mempelajari terkait dengan adab berpakaian, adab berhias, dan lainnya. Ya, paham? Nah, kaitannya dengan berpakaian, ya, pakaian seperti apa sih yang kita gunakan? Kan seperti itu. Apakah pakaian yang lengannya itu tidak ada? Apakah hanya menggunakan sarung tok, terus atasan kosong? Kan tidak bisa seperti itu. Semua ada aturannya. Makanya dari pembelajaran inilah materi adab terkait dengan berpakaian, berhias, safar, ya, menerima tamu dan bertamu itu sangat penting untuk kita pelajari. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya Pak Zuri pengen mendengarkan pendapat kalian, ya, bisa dilihat di layar monitor, ya.
Nah, dari pendapat kalian tadi, dari pengetahuan awal kalian tadi, ya, terkait dengan ternyata kita nggak boleh loh yang namanya merusak kulit kita kalau berhias. Ternyata tadi kita memakai baju itu nggak boleh loh terlalu ketat. Nah, itu semua nanti akan kita pelajari dalam materi yang akan kita pelajari bersama. Ya. Nah, sebelumnya Pak Zuri sampaikan indikator pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah meyakini, membiasakan sikap. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk adab berpakaian. Terus mengkritisi kebiasaan adab berpakaian. Mengkritisi kebiasaan adab berpakaian. Merumuskan hasil analisis tentang adab dan manfaatnya. Terus selanjutnya mengkomunikasikan hasil analisis. Ini adalah indikator. Jadi pada pembelajaran kali ini kalian itu nanti diminta bisa mengidentifikasi bentuk adab berpakaian itu seperti apa. Adab berhias itu seperti apa. Adab perjalanan itu seperti apa. Bertamu dan menerima tamu seperti apa. Itu keberhasilan dari pembelajaran sekarang. Yang lainnya adalah mengkritisi kebiasaan. Kita kaitkan dengan fenomena yang ada dalam lingkungan kita. Ya, kalau kalian sudah tahu, itu tidak baik. Kita memakai pakaian, kita memakai kerudung, memakai jilbab, tapi baju kita ketat. Itu tidak baik. Yang seharusnya, nah, itu loh. Itu namanya mengkritisi. Terus menemukan hasil tentang adab dan manfaat. Apa sih manfaatnya? Ya, indikatornya kalian tahu manfaat kita melakukan adab-adab dalam materi tersebut. Ya, yang terakhir adalah memberikan contoh perilaku, menghasilkan analisis tentang adab dan manfaat berpakaian. Manfaatnya apa sih? Dikorelasikan dengan bisa dengan kesehatan, bisa dengan keagamaan, bisa dengan sosial. Salah satu contoh, ya. Kalau kamu memakai pakaian yang normal, akan dilihat orang enggak? Enggak ya? Enggak ya, akan dilihat orang sebagai orang yang normal biasa. Tapi coba kamu enggak pakai baju, berhias sesuai dengan kotor dan lain-lain, kamu dianggap seperti apa? Orang gila. Nah, itulah. Ya, jadi ini indikator dalam pembelajaran, kita memahami itu, meyakini, membiasakan, mengidentifikasi, mengkritisi, merumuskan dan mengkomunikasikan. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan bentuk-bentuk, tadi yang saya katakan, bentuk-bentuk dari adab berpakaian, berhias, itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Ya, adab berpakaian, itu seperti apa saja. Terus yang kedua, peserta didik dapat memahami manfaat dari mempelajari adab berpakaian dan lainnya. Peserta didik dapat mengkritisi adab dalam berpakaian. Kalau mengkritisi itu kan berarti kita tahu kita nggak pas, kita nggak sesuai ini, pakai pakaian kayak gini nggak sesuai. Itu namanya mengkritisi ya. Mas, Mbak, jangan pakai seperti itu, nggak bagus. Mas, Mbak, jangan ditindik, itu mengkritisi. Ya, tujuan belajarannya kalian itu mampu, setelah belajar ini mampu bisa mengkritisi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lanjut, dapat menyimpulkan manfaatnya. Kalau kamu menjalankan adab tersebut, manfaatnya apa toh? Manfaatnya apa sih? Ya, peserta didik dapat menguraikan atau menyajikan contoh perilaku adab berpakaian. Kita tahu mana yang perilaku yang baik, ya, pakaian yang baik seperti apa, mana yang tidak baik, berhias yang baik seperti apa, mana yang tidak baik. Ini bisa menguraikan atau menyajikan contoh. Oke, bisa dipahami tujuan yang akan kita dapat dalam pelajaran ini? Saya? Oke, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran kali ini secara garis besar bisa kita pahami dalam peta konsep yang sudah saya siapkan. Ya, akhlak terpuji. Nah, kita akan pelajari apa? Kaitannya dengan pengertian dari kelima. Dari mulai akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Pengertiannya seperti apa?
Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk adabnya seperti apa, bentuk akhlaknya. Nah, semua ini punya hubungannya dengan pembiasaan kita, pengamalan kita nanti terhadap akhlak yang ini sudah kita pelajari. Ya, ini secara garis besar pembelajaran kita kali ini. Yang pertama pengertian, yang kedua bentuk akhlak seperti apa. Nantinya sikap yang kita dapat itu adalah membiasakan akhlak yang kita sudah pelajari. Oke, paham? Nah, pada pembelajaran kali ini nanti Pak Zuri pada akhirnya akan memberikan 3 penilaian. Yang pertama, penilaian terkait dengan sosial, ya, penilaian sosial, sikap religius, ya, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian kognitif, nanti sudah tak siapkan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Keterampilan nanti kalian bisa berdiskusi dan memberikan argumen-argumen dalam diskusi tersebut. Nanti tak kasih beberapa masalah, ya. Jadi kalian bisa mendiskusikannya. Dan itu nanti bisa dipresentasikan. Oke, bisa pahami itu? Nah, itulah garis besar dari pembelajaran kali ini yang akan kita lakukan. Ya, anak-anakku, untuk lebih mendalami materi kita kali ini, Pak Zuri menyajikan video ya terkait dengan materi adab dalam berpakaian, berhias, perjalanan, dan bertamu. Silahkan nanti diamati, dipahami, ya. Terus bisa kalian resum, ya, untuk dapat memberikan peta konsep atau mind map, ya, dari pemahaman kalian tentang video tersebut. Oke? Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan ya? Selamat menyaksikan. Ya, itu tadi video terkait dengan materi pembelajaran kali ini. Tadi sudah dirangkum secara keseluruhan di dalam materi video tersebut. Sudah ya? Sudah bisa dipahami tadi? Tadi ada pengertian, ada bentuk-bentuknya, ada nilai positif yang kita bisa ambil di situ. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan dari materi yang tadi dipahami kalian terkait materi pembelajaran kali ini? Silahkan, apakah ada? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, kita lanjut untuk kita berdiskusi. Ya, kalau kalian tadi sudah memahami materinya, kita lanjut tentang berdiskusi. Nanti coba kaitkan bentuk-bentuk adab yang kalian pahami ya dengan fenomena yang ada dalam kehidupan sekarang. Ya. Terus bentuk-bentuk dari tadi berpakaian, berhias, adabnya seperti apa? Kalau kita lihat fenomena sekarang seperti apa? Ya, kalian diskusi pada teman kalian. Terus nilai positifnya apa yang bisa kita ambil? Ya. Terus kalian bisa menyebutkan lagi contoh-contohnya seperti apa, contoh perilaku adanya seperti apa. Silahkan kalian bentuk kelompok, ya, nanti silahkan didiskusikan. Ya, yuk. Nah, silahkan kalian berdiskusi, ada waktu sekitar 20 menit. Ya, tema pada diskusi kali ini sama kaitannya dengan materi kita pada pembelajaran kali ini. Bisa dilihat, yang pertama adalah fenomena. Materi diskusi ada fenomena model pakaian pada era sekarang, kaitannya dengan bentuk-bentuk adab dalam berpakaian. Ya. Terus yang kedua ada fenomena safar, perjalanan, bentuk-bentuk adab perjalanan seperti apa, tapi kaitkankah dengan era pandemi sekarang? Coba kalian diskusikan pada teman kalian. Yang kedua, silahkan satu kelompok nanti menyebutkan 3 bentuk ya, akhlak atau adab dan manfaatnya yang didapat dalam kita melaksanakan adab berpakaian atau berhias dan lain-lain. Yang didapat apa sih 3 bentuk manfaatnya? Ya. Yang ketiga, contoh
dalam bentuk fenomena pada perilaku berpakaian, berhias, perjalanan. Ini sama kalian kaitkan dengan era sekarang. Pahami ya? Silahkan kalian berdiskusi dengan teman masing-masing. Kita kasih waktu 20 menit. Ya, anak-anakku, ini waktu sudah menunjukkan 20 menit lewat. Kalian dari mulai awal diskusi. Saya kira sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, saatnya kita presentasikan hasil dari diskusi kalian, ya. Dari diskusi silakan kalian presentasikan. Nah, nanti dimulai dari kelompok 1 bisa mendiskusikan apa yang sudah tadi dibicarakan atau didiskusikan. Silakan, mulai dari kelompok 1. Ya, gitu. Cukup. Ya, kita kasih aplaus dulu ya. Kita aplaus dulu. Bagus sekali tadi hasil diskusi dari kelompok 1 menjelaskan tentang kalau sekarang itu lebih kepada sukanya tren, tapi mengindahkan dari aturan. Ya, dalam artian sukanya yang tidak menutup aurat tapi dikatakan wah, ya, daripada menutup aurat tapi dikatakan katrok, tadi kan, ya. Yang seharusnya kita harus mengindahkan aturan-aturan dalam berpakaian. Karena apa? Ya, karena apa? Tadi hubungannya dengan satu masalah kesehatan, yang kedua masalah agama, ya. Dari situ juga bisa kita lihat kalau kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan aturan agama, maka kita terhindar dari hal-hal yang terkait maksiat, ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, ya. Yang ketiga, pakaian harus menutup aurat. 3 manfaat yang didapat. Yang pertama, menjaga pandangan, menutup aurat, dan terlihat sopan. 3 bentuk akhlak berhias. Yang pertama, niat yang lurus dalam berhias, tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Berhias bukan untuk berfoya-foya. 3 manfaatnya untuk menarik perhatian orang lain, menghindari pandangan negatif, dan menghindari dari kejahatan. 3 bentuk akhlak perjalanan. Yang pertama, berdoa sebelum berpergian, menyiapkan diri, menggali ilmu syariat. 3 manfaat perjalanan. Yang pertama, mengenali alam dengan baik, menambah pengalaman, dapat menemukan dan mengetahui hal-hal baru. 3 manfaat bertamu. Yang pertama, berpakaian yang pantas, bersikap baik, menyediakan makan sesuai kemampuan. Manfaatnya, yang pertama, memanjangkan umur, menjalin silaturahmi, dan menambah pahala. 3 manfaat akhlak menerima tamu. Yang pertama, bersikap sopan, menyediakan jamuan, menghormati tamu. Manfaatnya, yang pertama, mendapat pahala dan selalu dihargai tamu. Ya, lengkap sekali tadi ya. Bisa kasih aplaus dulu yuk. Ya, kita kasih aplaus dulu. Bagus, terima kasih. Semangat sekali tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, yang tadi saya garis bawahi atau saya lingkari, kalau dalam berhias itu tidak boleh berlebihan. Berhias itu memang sudah menjadi fitrah manusia, tapi manakala berlebihan itu tidak akan baik. Salah satu contoh ya, kamu biasa make up yang perempuan, tapi kalau make up-nya berlebihan, jadinya seperti apa? Ya, ondel-ondel, badut, ya kan?
Ya, kalau yang berlebihan itu tidak bagus. Contoh lagi, wanita selalu menggunakan perhiasan. Taruh perhiasan satu di sini. Bagus nggak? Kalau perhiasannya dari sini sampai sini, ya, jadinya apa? Penjual emas berjalan. Ya itu kan? Ya, makanya tadi kalau bentuk ada berhias itu memang jadi fitrah manusia, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Ya, silahkan dari kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan hasil musyawarahnya, hasil diskusinya. Diri ya, memperindah diri. Ya. Untuk perjalanan, karena ini merupakan era pandemi, makanya kita itu untuk mematuhi protokol kesehatan, itu masker itu kita harus berdoa sebelum pergian dan meminta izin kepada orang tua. Iya. Oke, sudah? Iya, terima kasih, bagus sekali ya. Oke, kita kasih aplaus sama, ayo. Ya, tadi bagus terkait dengan adab dalam perjalanan. Ya, kalau adabnya itu berdoa sebelum keluar ke rumah. Ya, ada yang tahu doanya? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah il aliyyil azim. Ya, pada saat kita mau keluar kita berdoa. Nah, fungsinya apa? Agar kita selalu diberi keselamatan. Ya, terus di samping itu juga pamit, ya. Kalau kalian itu pamit dengan orang tua. Ya, kalau pada sekarang ada tambahannya. Tambahannya adalah mematuhi protokol kesehatan. Karena eranya adalah era pandemi. Kalau dulu tidak. Tapi kalau sekarang harus ada tambahannya, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Oke ya, bisa dipahami itu ya. Adab dalam perjalanan. Ya, saya kira cukup tadi diskusinya dan secara keseluruhan bagus ya, sudah dibicarakan, sudah didiskusikan dan memahami materi yang kita pelajari dan bisa mengaitkan dengan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Ya, nah untuk selanjutnya diskusi ini kita cukupkan. Nah selanjutnya adalah untuk lebih memahaminya, kalian silakan bisa mengerjakan soal yang sudah saya siapkan. Dan sudah saya share dalam grup WhatsApp ya, grup kelas, link soal. Silahkan kalian mengerjakan soal tersebut. Saya tunggu sampai tak kasih waktu 10 menit ya. Karena ada 10 soal di situ, satu soal 1 menit. Silahkan, selamat mengerjakan. Bisa dibuka, bisa gunakan HP-nya, Android-nya, silahkan. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kegiatan kalian dalam mengerjakan soal sudah selesai. Ya, tadi sudah langsung Pak Zuri sudah dapat nilainya secara langsung. Kesimpulannya bisa disebutkan Anis Supriyatin dapat nilai 100, Putri Salsabila dapat nilai 80, Noviatun Arfiani dapat nilai 80, Najwa Fitria dapat nilai 90, Sasi Apriliani itu dapat nilai 90, Nisa Az-Zahraini dapat nilai 80, Barokah mendapat nilai 100, Faiza Nalil Uzma nilai 80, Yasinuddin nilai 90, Ihsan ini dapat nilai 90, Pucu Hastowo 100, Sofyan Effendi 90, Rizky Nurzaman 80, M. Ihsan 90, Elvin Kiran 80, Agung Amiruddin 100. Secara keseluruhan, nilai ya pada pembelajaran kali ini sudah menutup KKM, sudah sampai pada kompetensi yang ditentukan yaitu 70. Alhamdulillah. Ya, oke. Jadi
saya simpulkan kalian sudah bisa memahami materi pada kali ini. Nah, selanjutnya untuk penilaian keterampilan, silahkan nanti kalian kerjakan di LKPD yang sudah dibagikan. Nanti sebelum pulang, kalian kumpulkan kepada Pak Guru. Ya, itu nilai keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, silahkan kerjakan di LKPD. Ya, bisa dimulai sekarang, nanti dikumpulkan pada saat selesai pembelajaran kali ini. Ya, oke, baik anak-anakku sekalian, sudah selesai untuk keterampilannya, untuk mengerjakan LKPD sudah selesai? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Saya kira cukupkan untuk materi pembelajaran kali ini. Tapi sebelum itu, sebelum Pak Zuhri mencukupkan materi pembelajaran kali ini, Pak Zuhri pengen yuk bareng-bareng kita simpulkan apa yang kita dapat pada pembelajaran kali ini terkait dengan materi tadi. Antara adab berpakaian, adab berhias, adab melakukan safar, bertamu dan menerima tamu. Silahkan coba kalian simpulkan apa yang kalian pelajari yang sudah didapat dari pembelajaran kali ini. Bisa dari adab berhiasnya, bisa adab berpakaian, nanti gantian dengan yang lainnya. Silahkan acungkan. Ya, mbaknya dulu ya. Mbaknya dulu. Silahkan mbak, berdiri. Oke. Sudah? Ya, bagus ya tadi. Tadi yang disampaikan kesimpulan dari teman kalian bahwasanya yang namanya berhias itu adalah ekspresi diri, Pak. Tapi kalau misal ekspresi diri itu dikaitkan dengan diperuntukkan untuk Allah, maka akan ada nilai tambah. Ya, tadi yang disampaikan. Terus tambahan lagi kesimpulan dari adab dari apa tadi? Dari bertamu ya. Kesimpulan dari adab bertamu bahwasanya dalam bertamu itu bisa menjalankan silaturahim, menyambung silaturahim dan mendapatkan rezeki dari silaturahim itu tersebut. Ya, selanjutnya untuk kesimpulan dari materi yang kita pelajari dari peserta lain, dari siswa lain, silakan. Ya. Jadi siapapun harus membutuhkan diri untuk menyambut setiap tamu yang datang dengan penyambutan sukacita. Dengan penyambutan sukacita. Terus? Sudah? Sudah? Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Kita kasih aplaus buat Masnya. Ya. Ya. Jadi kalau tadi Masnya ngomong kesimpulannya gini loh. Katanya kalau kita ya sudah mempelajari materi ini, kita itu harus menerima tamu dengan sukacita. Tapi ada tapinya ya Mas ya. Sukacitanya itu tetap kita niatkan karena Allah, bukan karena ada sesuatu. Ya. Di samping itu, nantinya insya Allah, kalau kita menerima tamu dengan sukacita, maka akan ada hubungan silaturahim yang terjaga. Itu pun sudah dijanjikan sama Allah, apabila kita menjaga silaturahim, maka rezeki kita akan lancar, ya, akan banyak. Ya, saya kira itu bentuk-bentuk adab dari berpakaian, terus manfaatnya yang kita pelajari. Terima kasih. Saya kira kalian sudah bisa memahaminya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada ya? Sudah bisa pahami semua ya? Alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum ditutup, Pak Zuhri minta ada 2 orang, 2 anak. Ya, minta untuk
sekedar berkomentar tentang proses pembelajaran kali ini, ya, terserah. Ini tidak ada kaitannya dengan penilaian. Saya minta penilaiannya terkait dengan pembelajaran kali ini. Boleh negatif, boleh positif, terserah kalian. Dan Pak Zuri, ini hanya untuk penilaian diri pada Pak Zuri terkait dengan proses pembelajaran sekarang. Silakan. Ya, Mbak Anis. Pembelajaran kali ini menurut saya sangat menyenangkan. Apalagi bisa ada kayak diskusi, sangat menarik. Kemudian untuk koreksinya ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Per partnya itu terlalu cepat. Sehingga pas kita baca belum selesai tapi udah ganti. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya, mungkin itu jadi masukan saya pada saat penampilan video pembelajaran ya. Tadi menurut Mbak Anis itu kurang terlalu cepat kata nih, ya. Ya, itu jadi masukan saya. Nanti pada saat saya membuat video pembelajaran, insya Allah akan lebih diperhitungkan untuk waktunya. Ya, video pembelajaran tersebut. Ada yang lain enggak? Satu lagi? Saya minta satu lagi untuk refleksi diri atau refleksi proses pembelajaran kali ini. Terserah, bisa dari apa yang kalian dapat, bisa dari... Ayo. Ya. Dah? Oke, terima kasih ya. Bagus sekali, katanya pembelajaran kali sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Kalau seperti itu berarti kalian bisa menerima pembelajaran kali ini ya. Sebelum kita tutup berdoa, Pak Zuri titip pesan yang pertama ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang pertama tugasnya adalah 1. Nanti pada saat kalian di rumah, silakan kalian melakukan video ya. Memvideo diri kalian pada saat kalian bercermin atau pada saat kalian keluar rumah, silahkan dipraktekkan, divideokan sembari kalian melafalkan doa tersebut. Pak, kita pakai pakaian terus di foto video. Bukan, jangan berpakaian, tapi pada saat bercermin boleh, pada saat keluar rumah boleh kalian berdoa sambil di video. Itu nanti disampaikan kepada Pak Zuri sebagai penilaian proyek. Ya. Itu tindak lanjut dari pembelajaran sekarang. Terus yang kedua, Pak Zuri titip salam pada orang tua kalian, ya, salam hormat saya pada orang tua kalian. Yang ketiga, jangan lupa tetap ya belajar di rumah, jangan lupa ibadahnya, jaga iman, jaga hati, ya, jaga imun kalau sekarang penting juga ya. Nah, saya kira cukup. Lanjut kita tutup dengan doa dipimpin oleh Pak Ketua, silakan. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ada manfaatnya, bisa kita laksanakan pada kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.